Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Di masa pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan, terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, hari ini di pertemuan kedua pelajaran kimia, kita akan belajar tentang prinsip kimia hijau. Setelah mempelajari ini, kalian diharapkan dapat memahami prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar mengenai pengertian dan pentingnya kimia hijau. Nah, sekarang lanjutannya ya, kita ke prinsipnya. Kimia hijau bukan hanya terkait dengan penggunaan dan produksi bahan kimia yang aman saja, tetapi juga kepada penggunaan bahan kimia di rumah yang dapat memberikan kontribusi terhadap prinsip kimia hijau. Di antaranya, menggunakan bahan kimia secukupnya, membuang bahan kimia pada tempatnya, menyimpan bahan kimia dengan cara yang benar, mengganti bahan kimia yang berbahaya dengan bahan alam yang lebih ramah lingkungan, serta menggunakan kembali bahan plastik, itu merupakan wujud kontribusi kalian terhadap prinsip kimia hijau. Prinsip kimia hijau sangat memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Anak-anak, ada 12 prinsip kimia hijau. Bisa kita lihat di sini ya. Kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang pertama itu mencegah limbah. Mengutamakan pencegahan limbah ketimbang penanggulangan atau pembersihan limbah yang muncul setelah proses sintesis serta meminimalkan limbah pada setiap proses. Prinsip yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir. Atom ekonomi di sini untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Yang ketiga, sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin. Mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi berlangsung termasuk limbah. Yang keempat, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Memprediksi dan mengevaluasi aspek meliputi sifat fisika, toksisitas atau bersifat racun ya, dan lingkungan. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Memilih pelarut yang paling aman dalam tiap proses serta meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang besar. Yang keenam, mendesain efisiensi energi. Menghindari pemanasan dan pendinginan juga tekanan dan kondisi vakum. Itu bagian dari memilih jalan reaksi kimia yang paling kecil energinya. Yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan yang dapat diperbarui, yaitu berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Selanjutnya, mengurangi bahan turunan kimia. Mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. Oke, kita lanjutkan.
Yang kesembilan, menggunakan katalis. Katalis ini zat yang mempercepat terjadinya reaksi kimia. Penggunaan katalis berperan pada peningkatan selektivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Prinsip ke-10, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. Degradasi ini artinya bisa dihancurkan ya. 11. Menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. Dan yang terakhir, mencegah potensi kecelakaan. Memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan. Anak-anak, ini aktivitas untuk pertemuan kita yang kedua ini. Cermati dan maknai ke-12 prinsip kimia hijau ya. Kemudian temukan permasalahan yang selama ini menyimpang dari prinsip kimia hijau, lalu sarankan solusi untuk mengatasinya. Ini boleh kerja sendiri atau berkelompok. Kemudian cari informasi yang diperlukan dari berbagai sumber. Cantumkan sumber literatur sebagai wujud perilaku jujur kalian. Nah, rangkumannya nanti dibuat dalam tabel seperti ini. Ini contohnya. Prinsip kimia hijau. Topik kimia hijau misalnya kalian ambil mencegah limbah. Permasalahannya, Indonesia menyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Lebih kurang 1,23 miliar metrik ton. Ini sangat banyak. Yang kedua, banyak sampah plastik di rumah saya. Solusinya, ini solusi yang kita ajukan, misalnya menggunakan bioplastik dari pati singkong yang tidak menghasilkan limbah, telah dilakukan oleh tim peneliti dari LIPI sejak tahun 2016 hingga kini. Yang kedua, membawa tas belanja dari rumah saat berbelanja. Itu salah satu solusi sederhana. Yang ketiga, mengolah plastik bekas kemasan sebagai tas, tempat pena, tempat sampah, pot bunga, dan lain-lain. Sumber informasinya ditulis ya, kalau ambilnya dari internet, tulis alamat webnya. Jadi seperti itu anak-anak, selamat bekerja dan selalu semangat dalam belajar. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di WA ini. Oke, cukup hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.